Dewi Yuniska. Mualimah Reni Haspitayanti. Mualimah Yisma Dewi. Mualimah Duryana. Are you ready to study? Ready! So, jadi Zam! Sebelum mulai belajar, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين
ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban anak-anak mu'allimah semuanya. Kaifa halukum? Baiklah, pada pertemuan kali ini kita teruskan pembelajaran hifzul Quran kita, yaitu surah Al-Insyiqaq, yang mana pada hari ini kita masuk pada ayat ke-23 dan 24 dari surah Al-Insyiqaq. Bagi anak-anak mu'allimah semuanya, jangan lupa ditambah hafalannya, yaitu ayat ke-23 dan 24 surah Al-Insyiqaq. Dan jangan lupa juga dimurojaah kembali ya nak hafalannya, biar hafalannya kuat. Sebelum kita masuk ke penambahan ayat, maka terlebih dahulu kita akan murojaah bersama-sama dari ayat 1 sampai ayat ke-22 surah Al-Insyiqaq. Mari kita murojaah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u insyaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون
yu dibaca panjang. Doma diikuti waw sukun atau waw mati dibaca panjang. Begitupun dengan huruf ain ini, karena dia diikuti waw sukun maka dibaca panjang. Ya, kita ulang. Wallahu a'lamu bima yu'un. 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 Kita masuk pada ayat ke-24. Fabashshirhum 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 Fabash, ditahan huruf syanya karena syanya ada tasdidnya. Fabash Fabashshir Fabashshirhum 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 bi'adzabin alim. Bi'adzabin alim. Bi'adzabin alim. Bi'adzabin alim. Bi'adzabin
Kita ulang dari ayat ke-23. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Nah, untuk pembelajaran Hifdzul Quran pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Mualimah, hari ini kita kembali lagi di materi Sains Quran kita atau materi di pelajaran Iqra kita. Ya, untuk materi hari ini kita mengenal tanda dhammah, ya, mengenal bacaan tanda dhammah. Nah, bagaimanakah tanda dhammah di dalam Iqra? Yuk perhatikan Mualimah ya. Tanda baca dhammah ini, ya, tanda baca dhammah ini kita baca dengan u, ya. Tanda baca dhammah kita baca dengan u, ya. U, ya. Misalnya, ya, bu, tu, ju. Sekali lagi, bu, tu, ju. Ya, sekali lagi mau ulangi. Bu, tu, ju. Ya, tanda baca dhammah kita baca dengan u. Ya. Nah, coba anak-anak Mualimah perhatikan tanda baca berikut ini, ya. Nah, di sini ada bacaan Iqra kita da, di, du, ya. Da, di, du, ya. Nah, da yang pertama itu berbaris fathah, ya. Da yang pertama berbaris fathah atau berbaris atas. Kita baca da, ya. Kita baca da. Da yang kedua berbaris kasrah atau berbaris bawah. Kita baca di, ya. Nah, da yang ketiga adalah berbaris dhammah atau baris depan. Kita baca du. Nah, begitu ya anak-anak Mualimah. Mualimah ulangi sekali lagi. Da yang pertama berbaris fathah, kita baca da. Da yang kedua berbaris kasroh, kita baca di. Dan da yang ketiga berbaris dhammah, kita baca du. Nah, begitu ya anak-anak Mualimah. Tanda baca dhammah, ya. Tanda baca dhammah ada di huruf du. Nah, ya. Bagaimana anak-anak Mualimah? Mudah bukan? Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan materi kita tentang tanda baca dhammah, ya. Jangan lupa ketika nanti membaca Iqra, anak-anak Mualimah sudah bisa membedakan antara tanda baca fathah, tanda baca kasroh, dan tanda baca dhammah, ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak Mualimah. Hari ini bertemu kembali kita di pelajaran sains kita halaman 94 Iqra 3. Ya, coba perhatikan ya tanda mad dan cara penyebutan hurufnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi Nah, di sini terdapat za fathah yang bertemu dengan alif. Kita panjangkan 2 harokat. Dan di sini kasrah yang bertemu dengan ya sukun. Juga kita panjangkan 2 harokat.
Wa idza sa'alaka ibadi Wa idza sa'alaka ibadi La Yusufu wa akhuhu La yu di sini ya, dhammah yang bertemu dengan waw sukun kita panjangkan 2 harokat. Hu di sini juga terdapat dhammah yang bertemu dengan waw sukun, juga kita panjangkan 2 harokat ya. La Yusufu wa akhuhu La Yusufu wa akhuhu Nasiya hutahuma Ya, di sini terdapat fathah yang bertemu dengan alif. Kita panjangkan 2 harokat. Hu di sini dhammah yang bertemu dengan waw sukun, juga kita panjangkan 2 harokat ya. Nasiya hutahuma wa kharaqu lahu banina Ku di sini dhammah yang bertemu dengan waw sukun, hu di sini dhammah tegak, dan ni di sini kasroh yang bertemu dengan waw sukun. Kita panjangkan 2 harokat ya. Wa kharaqu lahu banina Selanjutnya Aruni madza khalaqu Nah, di sini terdapat banyak tandaman ya. Ru di sini dhammah yang bertemu waw sukun, ni kasroh yang bertemu ya sukun, ma fathah yang bertemu dengan alif, za juga fathah yang bertemu dengan alif, dan ku dhammah yang bertemu dengan waw sukun. Nah, anak-anak muallimah harus bisa memahami ya, yang manakah yang tanda-tanda mat tersebut ya. Walaupun tidak ada tanda merahnya, anak-anak muallimah harus sudah tahu apabila kita bertemu dhammah yang bertemu waw sukun, maka kita harus dipanjangkan ya. Dan juga kasrah bertemu dengan ya sukun juga harus dipanjangkan ya. Aruni madza khalaqu kafa bina hasibina Fa di sini fathah tegak ya. Nah, fathah yang bertemu dengan alif, ha fathah tegak, dan bi kasroh yang bertemu dengan ya sukun ya. Kafa bina hasibina. Semua kita panjangkan 2 harokat. Hadhihi bida'atuna Ha di sini fathah tegak, hi kasroh tegak. Nah, di sini beda ya anak-anak muallimah. Di sini jika dia berbaris atas dan lurus itu namanya fathah tegak. Kita panjang 2 harokat. Hi apabila dia berbaris bawah dan tegak seperti ini atau lurus, itu kita panjangkan 2 harokat ya. Hadhihi bida'atuna talu wa thulatha wa ruba'a. La fathah
fathah tegak, ba juga terdapat fathah tegak, ya. Wa thulatha wa ruba'a. Qulu taqasamu. Lu dhammah yang bertemu dengan waw sukun, qa fathah bertemu alif, mu juga dhammah yang bertemu dengan waw sukun. Kita panjangkan 2 harokat, ya. Qulu taqasamu bima kasabu ma tarak qala ma nahakuma. Nah, sebelum kita melanjutkan ini, coba anak-anak berlima baca dulu. Membacanya boleh terputus-putus, asal benar walaupun pelan, ya. Jika anak-anak mualimah tidak bisa napasnya sampai terakhir, boleh dulu dibagi 2 bacaannya. Contohnya kolama. Nah, berhenti sebentar, kita lanjutkan lagi dengan nahakuma. Nah, seperti itu ya. Coba selanjutnya libasahuma liyuriyahuma. Nah, begitu ya anak-anak mualimah. Libasahuma liyuriyahuma sholataka, ya, sholataka. Nah, di sini la yang seperti ini. Nah, berbeda kan anak-anak mualimah dengan la yang seperti ini, ya. Di pelajaran bahasa Arab kita telah pelajari mana-manakah huruf yang boleh disambung. Ini la, ini sama-sama huruf la, cuman cara penulisannya aja yang berbeda. Tetapi ketika kita membaca iqra-nya tetap dibaca la. Ini tetap dibaca la, ya. Sholataka, sholataka ala syaqilatihi. La fathah tegak, sya fathah yang bertemu dengan alif, hi kasroh tegak, ya. Kita panjangkan 2 harokat. Ala syaqilatihi. Nah, sampai di sini dulu ya anak-anak mualimah pelajaran sains Quran kita di Iqra 3 halaman 94. Selalu mualimah ingat, jangan lupa belajar terus tanda-tanda man dan juga penyebutan hurufnya, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum anak-anak mualimah. Bagaimana kabar anak-anak mualimah hari ini? Semoga anak-anak mualimah dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya sudah siap untuk belajar ya. Nah, sekarang kita belajar bahasa Indonesia tema 4, subtema 2. Nah, anak-anak mualimah, kemarin kita sudah belajar tentang hidup bersih dan sehat di rumah. Sekarang kita belajar tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Anak-anak mualimah, dimanapun kita berada, baik itu di sekolah, baik itu di rumah, baik itu di tempat bermain, atau di berbagai tempat lainnya, kita harus senantiasa menjaga kebersihan. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. An-nazafatu minal iman. Dan apabila lingkungan kita bersih, itu akan terlihat rapi, akan terlihat indah, dan juga akan terhindar dari berbagai penyakit. Anak-anak mualimah, sekarang kita belajar tentang hidup sehat dan bersih di sekolah. Walaupun anak-anak mualimah sekarang masih belajar di rumah, tetapi kita perlu juga mempelajari tentang hidup bersih di sekolah. Nah, anak-anak mualimah, coba anak-anak mualimah perhatikan yang ada di belakang mualimah. Nah, ini adalah di depan kelas kita. Coba anak-anak mualimah perhatikan, apakah di depan kelas kita ini sudah bersih atau tidak?
Apakah anak-anak mualimah melihat ada sampah yang berserakan di depan kelas? Nah, alhamdulillah tidak ada ya. Jadi kita harus senantiasa menjaga kebersihan kelas kita, menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Apabila kita menemukan sampah yang ada berserakan, baik itu di laci, di dalam kelas, atau di halaman sekolah, kita membuang pada tempatnya, membuang sampah tersebut pada tempatnya. Anak-anak mualimah, sekarang kita belajar bahasa Indonesia tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Kita baca teks berikut secara bersama-sama ya. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Dayu dan teman-temannya menyadari hal itu. Nah, anak-anak mualimah, coba anak-anak mualimah perhatikan gambar berikut. Nah, kita amati gambar di bawah ini dengan teliti. Coba anak-anak mualimah perhatikan, ini adalah kegiatan Dayu bersama teman-temannya. Nah, yang pertama, apa yang dilakukan Dayu dan teman-temannya? Nah, coba anak-anak mualimah perhatikan apa yang dilakukan Dayu bersama teman-temannya. Ya, Dayu sedang membersihkan kelas bersama teman-temannya. Dayu sedang membersihkan kelas bersama teman-temannya. Nah, anak-anak mualimah, mungkin anak-anak mualimah kemarin yang pernah belajar di sekolah juga pernah melakukan kegiatan yang seperti ini. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Anak-anak mualimah, apakah setuju dengan kegiatan yang dilakukan Dayu bersama teman-temannya? Ya, tentunya kita setuju karena menjaga kebersihan kelas adalah tanggung jawab kita semua. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti mereka? Ayo anak-anak mualimah, pernah kan melakukan kegiatan seperti yang dilakukan Dayu bersama teman-temannya? Ya, tentu pernah ya anak-anak mualimah. Walaupun anak-anak mualimah sekarang belajarnya di rumah, tetapi di waktu kita belajar di sekolah sebelum kita belajar di rumah kemarin, kita juga pernah melakukan kegiatan seperti ini. Nah, anak-anak mualimah, pertanyaan yang keempat, bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan itu? Pastinya perasaan kita akan terasa senang karena kita membersihkan kelas bersama teman-teman. Anak-anak mualimah, setelah Dayu dan teman-temannya selesai membersihkan kelas, selanjutnya mereka ingin bermusyawarah untuk membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Nah, anak-anak mualimah, apabila suatu kegiatan itu dilakukan secara bersama-sama dan ingin mencari solusinya dan itu dilakukan secara bersama-sama, alangkah baiknya kita melakukannya dengan bermusyawarah. Nah, coba anak-anak mualimah perhatikan percakapan teks berikut. Ini adalah percakapan antara Dayu bersama teman-temannya. Coba anak-anak mualimah perhatikan, di sini mereka ingin membahas tentang persiapan lomba antar kelas. Nah, lomba kelas itu akan diadakan yaitu harinya tinggal 2 hari lagi. Nah, mereka mempersiapkan lomba kebersihan antar kelas dan mempersiapkan alat yang harus dipersiapkan. Apa-apa saja alatnya? Ya, mereka harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan pas bunga. Nah, mereka juga melakukannya secara bergotong royong. Apa itu bergotong royong? Nah, bergotong royong itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Anak-anak mualimah, dan mereka pun segera mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan.
Sekarang mari kita jawab bersama-sama pertanyaan berikut sesuai hasil musyawarah Dayu bersama teman-temannya. Nah, pertanyaan yang nomor 1, kegiatan apa yang akan diikuti Dayu bersama teman-temannya? Ayo, kegiatan apa tadi berdasarkan teks percakapan Dayu dan teman-temannya? Mereka akan mengikuti lomba kebersihan antar kelas. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Apa hasil musyawarah Dayu dan teman-temannya? Mereka akan gotong royong untuk membersihkan kelas. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Nah, coba bagaimana pendapat anak-anak mu'alimah tentang hasil musyawarah antara Dayu dan teman-temannya? Kalau menurut mu'alimah sangat bagus sekali karena hasil musyawarahnya dibahas bersama teman-temannya. Nah, pertanyaan yang keempat, apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Apa saja tadi anak-anak mu'alimah yang harus disiapkan Dayu bersama teman-temannya? Ya, yaitu menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Selanjutnya, pertanyaan yang nomor 5, menurutmu apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Ayo, apa saja manfaat dari kegiatan yang akan dilakukan Dayu bersama teman-temannya? Nah, manfaatnya pekerjaannya akan cepat selesai. Kenapa cepat selesai anak-anak mu'alimah? Karena dilakukan secara bersama-sama dan pekerjaan juga akan menjadi ringan dan kelas juga akan menjadi bersih dan masih banyak juga manfaat yang lainnya. Sekarang mari kita temukan makna kata-kata berikut dengan benar. Nah, anak-anak mu'alimah, coba anak-anak mu'alimah perhatikan kata-kata berikut dan kita akan mencocokkan makna yang benar. Nah, yang pertama yaitu kemoceng. Apa itu guna kemoceng? Apakah kemoceng itu untuk mengeringkan lantai atau untuk tempat bunga atau untuk pembersih debu? Nah, anak-anak mu'alimah sudah tahu ya yang mana itu kemoceng. Kemoceng itu yaitu untuk membersihkan debu. Selanjutnya yaitu kain pel. Kain pel bisa kita gunakan untuk mengeringkan lantai. Selanjutnya yaitu vas atau vas bunga. Nah, anak mu'alimah, apa guna vas bunga? Nah, vas bunga digunakan untuk tempat bunga. Sekarang mari kita baca teks berikut dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Nah, anak-anak mu'alimah bisa buka bukunya halaman 59, yaitu di situ ada sebuah teks dan kita akan membacanya secara bersama-sama. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding.
Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Nah, anak-anak mu'alimah, dari cerita ini kita bisa mengetahui bahwa apabila kelas kita bersih dan kita akan menjadi sehat, dan kelas kita juga akan terlihat rapi, akan terlihat indah, dan kelas kita juga akan nyaman untuk belajar. Nah, dan untuk tugasnya anak-anak mu'alimah coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar kelas. Setelah anak-anak mu'alimah mengamati gambar ini, selanjutnya jawablah pertanyaan yang ada di bawahnya. Yang pertama, bagaimana suasana kelas yang kamu amati? Dan yang kedua, apakah kamu mengerti isi gambar? Dan yang ketiga adalah anak-anak mu'alimah tuliskan hasil pengamatannya tentang gambar tersebut. Nah, mengerjakannya di buku halus kasar ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye.